Oke, Pak Imam, Oke, siap. gimana? Bisa dimulai ya? Bisa. Jenengan dulu apa saya dulu yang jadi coach? Pak Imam coach dulu. Pak Imam coach, Oke. saya kuci. Saya Oke. kucinya. Oke. Silakan, Pak. Oke. Jadi mulai. Sebelumnya saya berikan apa semacam gambaran saja, Pak ya. Volumenya Pak Imam kurang besar. Kurang besar. Ya. Ini sudah besar ini, Pak. Ini sudah maksimal sebenarnya. Iya, masih separuh ini. Ini cukup? Ya. Oke. Pak, apakah izin Pak Sudiarto? Ini apa saya harus memberikan gambaran dulu? Jadi apa gitu, Pak? Ya, pendahuluan dulu. Gimana? Ya, ini apakah saya harus menjelaskan dulu Pak Ari ini jadi apa atau langsung saja? Monggo bisa diatur. Oke. Baik, di sini rekan saya bernama Pak Ari. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid dalam satu kelas. Nah, Pak Ari di sini ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Monggo, Pak Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Imam. Siang, ya. Begini, Bapak Imam, saya ingin sedikit curhat kepada Bapak Imam tentang kondisi siswa di kelas saya. Oke. Karena ada beberapa hal yang menurut saya ini kurang di dalam murid saya. Ini ada semacam kurangnya antusias belajar siswa yang saya ajar. Baik itu dalam segi kurang aktif di pembelajaran, kemudian pengumpulan tugas yang kadang mengumpulkan, kadang tidak, seperti itu. Kemudian siswa yang kurang aktif pada ketika saat pembelajaran berlangsung, seperti itu, Bapak Imam. Ya. Mungkin kita bisa cari tempat di mana yang enak gitu, Bapak Imam. Boleh. Ya. Boleh. Bisa Pak Ari yang menentukan tempatnya, boleh. Pak Ari tempatnya biar enak ngomongnya gitu kan. Betul Bapak Imam. Monggo Pak, carikan tempat. Kita keluar ruangan dulu berarti kita. Iya. Oke. Baik Pak Ari, kita sudah sampai di tempat. Apa yang Bapak mau ceritakan? Bapak yang mau curhatkan tadi. Begini Bapak Imam, ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Ya. Jadi murid saya ini di kelas mempunyai masalah seperti kurangnya antusias murid yang saya ajar di kelas. Baik itu kurang kreatif, kurang aktif, sehingga pengumpulan tugas anak-anak itu sering terlambat. Begitu Bapak Imam. Mungkin ya seperti itu Bapak Imam. Jadi menurut Pak Ari, yang Bapak harapkan dari curhatan Bapak ini kepada saya itu apa, Pak? Saya mengharapkan seperti semacam solusi Bapak Imam. Solusi agar permasalahan yang saya sebutkan tadi itu bisa teratasi. Paling tidak bisa meminimalisir untuk anak-anak itu lebih giat lagi untuk belajar. Sehingga dalam hal pembelajaran di kelas itu jadi mulai dari kurang aktif menjadi
lebih aktif lagi. Oke. Seperti itu Bapak Imam. Ya, ya. Jadi gini, dari penjelasan Pak Ari tadi, karena kurang keaktifan anak, menurut Pak Ari, hal apa saja yang kira-kira membuat anak-anak itu kurang dalam antusiasmenya dalam mengerjakan tugas bersama Bapak, terutama di kelas? Apa Pak kira-kira? Kalau yang saya ingat atau menurut ingatan saya ini yang menyebabkan murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran, yang pertama yaitu pembelajaran yang saya terapkan ini sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif pada pembelajaran saya. Seperti itu Bapak Imam. Oh begitu Pak. Jadi kira-kira, tapi kan Bapak sudah menyadari bahwa Bapak kurang memberikan kreativitas. Artinya akan seperti itu. Bapak lebih mendominasi. Nah, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak Ari? Menurut saya ini murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, dalam artian tidak monoton, tidak hanya itu-itu saja yang didapatkan di kelas, serta tidak membosankan. Seperti itu Bapak Imam. Ya. Wah itu bagus Pak. Sesekali anak-anak diajak keluar, tidak harus di kelas kan, itu bagus. Betul. Berarti pembelajaran itu tidak hanya di kelas Pak Ari, tapi pembelajaran itu bisa di luar kelas. Jadi apa saja yang bisa membuat asik murid Pak Ari untuk belajar dalam pembelajarannya Pak Ari? Kalau menurut saya pernah membaca-baca di artikel dan sebagainya, ini pembelajaran yang harus berpusat pada murid yang nantinya bisa diterapkan. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya semacam ice breaking, kemudian game, supaya pembelajaran ini jadi lebih menarik. Seperti itu Bapak Imam. Oke. Itu mengenai pembelajaran Pak ya. Lalu untuk mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid, apakah penyebabnya kurang antusiasnya itu apa Pak? Kalau tadi kan sudah ditemukan dalam pembelajaran Bapak sudah memberikan itu tadi ice breaking, ada game ya kan Pak. Nah sekarang kalau dalam pemberian tugas, penyebabnya kira-kira apa Pak sehingga anak-anak kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya ini terlalu banyak. Jadi tugas ini belum selesai, saya kasih tugas lain lagi gitu ya. Kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam serta mengasihkan bagi siswa. Kemungkinan itu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber apa saja Pak? Saya biasa menggunakan buku teks Pak Imam, yang biasanya ada di perpustakaan. Oh, di perpustakaan itu? Iya. Adakah sumber lain Pak selain itu? Selain buku teks dari perpustakaan itu? Ada. Saya pikir banyak. Ini ada seperti video, YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reel di Instagram. Oke, bagus Pak, itu betul sekali Pak. Tapi ingat, saat TikTok, misalkan Bapak memberikan tugas terus di post di TikTok atau di Instagram tadi, itu
lebih baiknya diseleksi dulu Pak, dikoreksi dulu sudah sesuai atau tidak, karena khawatirnya nanti kalau sudah di post ternyata ada beberapa katakanlah kejanggalan atau lain, itu nanti bisa masalah, karena ya dunia digital seperti ini. Itu bagus Pak, itu betul sekali. Saya rasa anak-anak itu juga senang karena sesuai dengan yang dia mampu, yang sedang tren saat ini, jadi pembelajarannya bisa lebih menarik. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencana aksi saya, ini jadi yang pertama yang akan saya rencanakan yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Jadi kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Imam. Oke. Bagus sekali Pak. Rencana Bapak cukup bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil dengan perubahan pembelajaran Bapak yang berpihak pada murid, terutama di era digital ini. Sekarang tanggung jawabnya sebagai ke Bapak guru di Mapel tersebut, komitmen Bapak apa terhadap rencana Bapak? Ini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga materi ini bisa terserap oleh murid dengan baik. Murid-murid saya dapat menjalankan atau menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi, menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan di eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Biasanya sumber belajar dari internet, YouTube, atau yang lainnya. Itu saya serahkan semuanya. Seperti itu Bapak Imam. Bagus sekali Pak itu. Bagus sekali. Komitmen itu memang harus mendukung dari ide-ide atau alternatif solusi yang Bapak rencanakan. Jadi kita harus berkomitmen melakukan perubahan itu. Tidak bisa kita hanya separuh-separuh Pak, 50% itu tidak bisa. Kita harus berkomitmen 100%. Bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung untuk itu. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Jadi tetap semangat Pak, komitmen untuk berpihak pada siswa itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran. Tetap semangat, semoga sesuai harapan. Terima kasih Bapak Imam atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak. Pas ini Pak, 15 menit pas. 55. Sekarang jenengan jadi coach. Betul. Saya yang jadi coach. Ya. Langsung aja atau pakai itu tadi? Ya, pakai pembukaan ya, Pak Imam ya. Saya buka dulu ya. Oke. Ini jadi Pak Imam ini di sesi berikutnya menjadi kunci ya Pak Imam ya.
Iya, Imam siap. menjadi kunci. Untuk saya, Pak Ari menjadi coach. Pak Imam ingin bercerita kepada saya selaku coach permasalahan yang ada di kelasnya, yaitu ada murid yang kurang aktif di pembelajaran, sering tidak masuk kelas, sering membolos, sering terlambat, kemudian sering juga tidak mengumpulkan tugas. Tugasnya itu sering tidak dikerjakan. Dan juga ada lagi permasalahan yang paling vital, yaitu keterlambatan membayar SPP selama 6 bulan. Jadi Pak Imam ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya, seperti itu. Ya. Baik, Pak Ari, sudah siap Ya. mulai? Kita mulai Pak Imam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di kelas, terutama di pembelajaran saya, Pak, terhadap anak-anak. Oke, tidak apa-apa Bapak Imam, kita bisa berbicara di ruangan saya saja ya, biar nantinya tidak ada gangguan dari pihak luar, gitu ya Pak Imam ya. Siap Pak, siap. Ya. Baik Bapak Imam, apa yang mau diceritakan? Begini Pak Ari, akhir-akhir ini kan siswa saya itu kayaknya ada penurunan aktivitas di sini, terutama di pembelajaran saya tentang TIK itu ada kekurangan aktivitasnya. Jadi dalam pembelajaran saya itu banyak anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Itu yang pertama. Kalaupun mengumpulkan, dia terlambat. Serta ada beberapa anak yang bolos di situ, bolos pembelajaran saya. Kalau pembelajaran yang lain saya kurang tahu ya Pak, tapi pembelajaran saya anak itu tidak ada. Serta setelah beberapa teman juga saya tanya kan, saya absen, ternyata dia tidak hadir. Saya tanya, sudah, karena takut Pak tidak bayar. Dia tidak bayar 6 bulan Pak, itu seperti itu. Takut dipanggil sama DP, seperti itu Pak. Jadi gimana Pak saya di sini? Saya harus bagaimana ini ceritanya? Ya, Bapak Imam. Jadi menurut Bapak Imam, dari obrolan ini apa yang Bapak Imam harapkan sebenarnya? Ya gini Pak, sebenarnya saya mengharapkan adanya solusi akibat dari yang saya sampaikan tadi, kurang aktifnya siswa, sering tidak masuk sekolah, bolos, dan yang paling menyedihkan itu kan ada siswa anak yang bolos karena terlambat bayar SPP, seperti itu Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu? Harapan saya seperti itu, ada solusi dari ini. Mungkin volumenya dikeraskan dikit Pak Imam. Ya, oh gini ya, gini, Nah, dengar. betul. Nah, oke. Ya saya ulang Pak ya. Kurang terdengar. Ya, saya ulang. Saya mengharapkan adanya solusi Pak dari permasalahan murid saya ini. Jadi kan ada yang tadi saya sampaikan, murid saya itu ada yang bolos, ada yang tidak mengumpulkan tugas, bahkan setelah saya tanya ke temannya, karena dia bolos itu karena tidak membayar SPP selama 6 bulan, jadi dia itu takut gitu loh. Seperti itu Pak. Jadi saya selaku guru TIK, solusinya bagaimana ini Pak? Menurut Bapak Imam, ini sebenarnya apa yang membuat murid Bapak ini sehingga kurang aktif di kelas, kemudian sering tidak masuk kelas, terlambat, tidak mengerjakan tugas, bahkan sampai terlambat di pembayaran SPP sampai 6 bulan ini, kenapa? Kalau menurut Bapak Imam ini? Ya,
menurut saya Pak ya, kalau saya ingat kembali, menurut saya ini, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, Pak. Mm. Yang kedua, saya itu jarang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Betul, betul. Kemudian pernah saya itu bukan menemukan Pak, sebenarnya kebetulan bertemu dengan siswa yang bolos itu. Siswa yang bolos itu saya antar ke rumahnya karena memang dia bolos kan, terus Ya. ketahuan saya, akhirnya saya antar ke rumahnya karena memang sudah waktunya pulang anak-anak. Antar ke rumahnya, tetangga tanya ke saya, Pak, dia kenapa? Dia nggak masuk sekolah. Saya bilang gitu kan Pak, bolos. Ya. Ternyata cerita di sana, akses dari rumahnya itu memang sangat jauh Pak, dan memang sangat jauh. Anak-anak tersebut itu harus jalan kaki, sehingga mungkin saat sampai di sekolah, sekolahnya sudah masuk, mungkin seperti itu. Pintu gerbang sudah ditutup, sehingga anak itu tidak bisa masuk sekolah, akhirnya dia bolos. Nah, Ya. di sisi lain, ketika saya dapat informasi dari tetangganya itu bahwa kalau sore hari bahkan sampai malam, anak tersebut membantu orang tuanya yang sedang sakit untuk berjualan bakso keliling, Pak. Ya keliling kampung sekitar itu, Pak. Ya. Didorong itu loh, Pak, yang didorong. Nggak pakai sepeda motor, jadi yang didorong itu gerobak. Hal itu juga yang menyebabkan dia sering tidak mengerjakan PR di sekolah gitu. Jadi selain dia merawat orang tuanya yang sakit itu, terus dia juga katakanlah menjadi tulang punggung kan. Jadi dia menggantikan orang tuanya itu, jadi secara otomatis dia sudah sulit untuk mengerjakan tugasnya, serta SPP, karena yang tadinya untuk bayar SPP itu dipakai untuk mengobatkan orang tuanya, beli obat orang tuanya selama 6 bulan. Seperti itu Pak, itu berita dari tetangganya. Iya. Tetangganya. Seperti itu. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti Ya. kira-kira apa ya yang dapat membuat murid Bapak itu nantinya bisa kembali seperti sedia kala? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, Pak. Ini untuk pembelajaran saya, Pak. Ya. Tidak membosankan. Mengingat pembelajaran saya itu kan seimbang. Jadi mungkin lebih melibatkan ke IT-nya mungkin, Pak. Jadi ke browsing-nya. Ya, ke browsing-nya. Serta untuk yang anak saya antar tadi, ya saya berharap segera dilepaskan, artinya derita di keluarga itu segera dilepaskan Pak, sehingga anak-anak di sekolah bisa aktif kembali, anaknya bisa aktif kembali, pembelajaran baik, dan bayar SPP pun itu baik gitu loh. Jadi dia tidak takut seperti itu kalau masuk sekolah karena belum bayar SPP. Seperti itu, Pak. Saya sangat sependapat dengan pendapat Bapak Imam, seperti itu. Kemudian kira-kira apa yang bisa membuat murid Bapak Imam itu aktif lagi seperti dahulu kala? Seperti itu Bapak Imam, coba. Iya. Pembelajaran mungkin harus berpusat pada murid, Pak, karena selama ini saya yang menjadi terdepan. Jadi saya yang menjelaskan, saya yang ibaratnya saya yang paling tahu. Seperti itu. Itu yang pertama. Mungkin pembelajarannya agak ubah, terpusat pada murid. Yang kedua, murid mungkin saya minta lebih aktif dalam pembelajaran. Bisa saya buat kelompok atau yang lain. Artinya anak-anak itu aktif gitu Pak. Siswa saya itu aktif.
Kemudian ada ice breaking Ya, atau ya katakanlah canda goro sedikit lah gitu loh Pak, melalui IT karena pembelajarannya IT. Jadi tetap saya menggunakan IT ataupun game-game dalam nah betul. pembelajaran yang lebih menarik itu. Terus siswa ini jam pembelajaran saya akan saya longgarkan siswa saya meskipun terlambat datang ke sekolah Pak. Jadi biar dia tetap bisa menerima materi, jadi tidak sampai ada yang bolos gitu. Itu untuk pembelajaran saya. Adapun untuk tunggakan Pak, tunggakan siswa saya ini selama 6 bulan ini mungkin saya minta bantuan dari pihak sekolah ini Pak. Minta bantuan dari pihak sekolah bisa meringankan anak tersebut. Jadi yang SPP 6 bulan tadi itu bisa di apa ya Pak? Kalaupun dihapuskan mungkin sulit untuk dari pihak sekolah. Mungkin dipotong lah, ada diskon gitu loh Pak. Mengingat anaknya memang anak sebenarnya anak baik, tapi Ya, karena kondisi yang membuat seperti itu. Jadi anak itu tidak mampu menjalankan aktivitasnya sebagai pelajar. Seperti itu, Pak. Apalagi sekarang hampir menjelang ujian semester genap gitu loh. Jadi saya minta ke sekolah lewat Bapak ini untuk meringankan bebannya. Gitu, Pak. Seperti itu menurut saya. ya, bagus sekali Pak Imam. Saya sependapat dengan apa yang telah dikemukakan, dan kalau menurut saya ini juga demi kebaikan siswa tersebut. Betul, Pak, betul, Ya. betul. Kemudian untuk rencana Bapak Imam selanjutnya ini apa untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm, yang pertama, yang Ya, pasti saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Seperti yang saya betul. sampaikan di atas tadi, saya tidak akan monoton lagi. Saya akan lebih ke berpihak pada siswa tadi, Pak. Mm-hmm. Jadi siswa akan saya berikan sumber belajar mungkin dari video, mungkin dari YouTube, Ya, TikTok, ataupun yang lain untuk belajar gitu. Bisa juga anak-anak saya berikan materi di sebelumnya, saya share lewat WA, kan sebagian anak-anak sudah punya itu Pak. ya, Saya share lewat WA biar dia mencari materi, sehingga dalam pembelajaran siswa juga tidak harus mencari lagi, tapi karena malamnya kan sudah browsing, dia sudah tahu, betul. jadi tinggal mengulang kembali. Seperti itu Pak. Adapun untuk yang tunggakan SPP tadi Pak, mungkin dari pihak sekolah bisa dibuat apa Pak ya, keringanan gitu Pak. Ya, itu pasti bisa Bapak Imam. Karena nantinya kan dari komitmen Bapak Imam untuk rencana Bapak ini, Ya, itu kan nantinya ada sebuah komitmen yang bisa disepakati oleh orang tua dan guru. ya, ya, siap, siap. eh Komitmen saya untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan Ya, berbagai sumber belajar untuk mengeksplor materi hmm, sehingga siswa atau murid-murid saya ini dapat menjalankan yang saat ini kita gunakan, Merdeka Belajar, betul. dan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan, Pak. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu. Kemudian siswa ini akan saya berikan kelonggaran agar dapat diperbolehkan masuk untuk jam saya meskipun terlambat di dalam masuk sekolah. Tetap menerima materi belajar seperti teman yang lain gitu Pak. Karena setelah saya telaah, ternyata saya penyebab kebolosannya anak-anak itu karena sekolah tidak mengizinkan itu. Adapun tunggakan ini mungkin dari pihak sekolah bisa memberikan keringanan anak tersebut untuk mendapatkan nomor ujian menghadapi semester genap. Nah, selanjutnya dalam keluarga nanti
saya akan mendatangi, saya akan menjelaskan kira-kira bisa enggak dalam pembelajaran atau penjualan bakso ya, bakso dorong tadi itu jamnya agak dikurangi gitu. Yang tadinya yang tadinya jam 3 berangkat, pulang jam 9. Nah, sekarang mungkin bisa enggak dikurangi jam 3 berangkat, jam 7 pulang. Mungkin seperti itu. Nanti akan saya Ya, komunikasikan dengan wali murid, Pak, seperti itu betul. ya. Jadi agar bisa berjalan semuanya pembayaran sekolah tidak bermasalah, termasuk pembayaran SPP-nya, dari pihak keluarga juga tidak merasa dirugikan oleh kegiatan-kegiatan sekolah. Dan saya akan terus mensupport itu, Pak, untuk mensupport siswa-siswa saya ini agar tidak sampai putus sekolah di tengah jalan gara-gara hal-hal yang seperti itu. Gitu loh, Pak. Ya, bagus sekali Bapak Imam. Jadi untuk masalah SPP siswa tersebut ini tetap kita kasih kelonggaran Bapak Imam, tetap dapat nomor ujian semester sehingga minggu depan siswa tersebut bisa mengikuti ujian. Dan Oke, makasih saya Pak, minta makasih. tolong lagi untuk Bapak Imam terus di pendekatan secara intens kepada siswa tersebut. Jadi ketika orang tuanya sudah sembuh total, jadi sudah tidak perlu untuk membantu orang tuanya juara lagi. Karena Ya, kewajiban anaknya kan belajar, bukan nah, bekerja. betul, Itu betul, Bapak. betul Pak. Ya, ya. Seperti itu Terima Bapak. kasih Pak terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Iya, Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang mampu mengerti kemampuan dan keinginan siswa sehingga kita menjadi guru-guru yang memang diharapkan siswa dan menjadi pendidik yang mampu membuat atau memunculkan potensi-potensi siswa. Terima kasih Pak, saya lega iya, ini udah sharing ke jenengan, jadi iya, agak plong ini Pak. Terima kasih Pak. iya, sama-sama Bapak Imam. Semoga lancar. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Ya.